Kebenaran adalah kebenaran. Orang Katakan ini ya menjadi untuk ya, tim sukses. katakan tidak untuk Bahkan bisa tidak. dikatakan dia menjadi orang yang paling berpengaruh di dalam sebuah tim yang akan memenangkan seorang capres di republik ini. Yang kita tahu, orang ini memang berkali-kali mengikuti proses elektoral. Sobat-sobatku semuanya, berhati-hatilah dengan tim mereka, karena perbuatannya tidak memiliki akhlak, bisa memecah belah bangsa ini, bisa memecah belah umat. Sangat-sangat biadab. Opi Dantos. Ajakan untuk beribadah, ajakan untuk sembahyang, menyembah Tuhan yang Maha Esa, menyembah Allah yang Maha Pengasih, ternyata dianggap oleh sebagian orang ada maksud terselubung di situ. Sobat-sobatku semuanya, jika hati kita kotor, jika pikiran kita kotor dipenuhi dengan rasa iri, benci, kedengkian, kesombongan, maka segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang tentu akan kita pandang dengan sinis dan kita menganggapnya itu adalah sebuah perbuatan yang tidak baik menurut kita. Nah, sobat-sobatku semuanya, kemarin ada seorang bintang iklan baru yang muncul di permukaan negeri ini. Bintang iklan ini adalah merupakan seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh nasional di negara ini. Ganjar Pranowo, mantan gubernur Jawa Tengah. Dia adalah tokoh yang diangkat oleh sebuah perusahaan televisi swasta untuk masuk di dalam sebuah iklan layanan sosial, yang dimana iklan itu memang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar mengingat waktu yang memang itu merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim untuk melakukan sembahyang. Tetapi apa yang terjadi sobat-sobatku semuanya, ada sekelompok masyarakat yang menganggap nyinyir, yang menganggap sinis atas apa yang dia lakukan. Sebagian orang memandang bahwa dia sedang melakukan kampanye melalui media sosial, yaitu iklan di sebuah stasiun televisi. Apakah betul sobat-sobatku semuanya? Bahkan Bawaslu dikabarkan akan meneliti lebih jauh apakah termasuk kampanye sebelum waktunya, sebelum waktu yang ditentukan. Apakah yang dikatakan kampanye di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017? Sobat-sobatku semuanya, apakah memenuhi unsur kampanye seorang Ganjar yang ada di dalam iklan untuk mengundang rakyat untuk ikut, untuk melaksanakan ibadahnya? Apakah ada foto gambar jati diri? Apakah ada visi misi? Apakah ada gambar partai pendukung atau pengusung Ganjar sebagai capres? Karena memang saat ini Ganjar sedang dicapreskan oleh sekelompok partai yang ada di republik ini, yang memang itu adalah partai peserta pemilu. Apakah di dalam iklan tersebut Ganjar melakukan orasi yang isinya adalah untuk menggalang atau mengumpulkan sebagian rakyat agar melakukan pemilihan kepada salah satu pasangan yang akan berlaga nanti pada Pilpres tahun 2024? Apakah di situ ada muncul alat peraga kampanye? Misalkan baliho, spanduk, atau stiker, atau pamflet. Semua unsur-unsur kampanye tidak muncul. Tetapi bisa ada sebagian orang di media-media sosial nyinyir dengan mengatakan sudah mulai kampanye. Curi start kampanye. Kampanye yang bagaimana? Kalau hati itu dipenuhi dengan iri, ya inilah jadinya. Orang betul-betul melaksanakan ibadah dengan maksud bersama-sama mengundang dan mengingatkan sesama manusia yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama, agar ingat waktu, bahwa waktu ini adalah waktu kita datang kepada Allah. Waktu ini adalah waktu bagi kita untuk bisa introspeksi di hadapan Allah. Kok dinyinyirin katanya kampanye? Aduh, susah kalau sudah seperti ini. Sobat-sobatku semuanya, bukan hanya sekedar kampanye yang ditujukan kepada Ganjar. Bahkan ada lagi yang mengatakan Ganjar sedang melakukan politik identitas. Nah, ini yang lucu lagi.
Politik identitas yang bagaimana yang dilakukan oleh Ganjar? Politik identitas menggunakan sebuah agama. Unsur politik identitasnya di mana? Politik identitas adalah sebuah identitas politik di mana di saat itu orang tersebut memunculkan identitas baru untuk kelompoknya atau untuk menggalang suara agar melalui identitas ini orang-orang semuanya datang atau memberikan suara pada sebuah peristiwa elektoral kepada orang tersebut. Apa yang dilakukan Ganjar? Dan politik identitas adalah kebiasaannya digunakan untuk memecah belah sebuah kelompok yang sebetulnya sudah dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang kompak, tetapi dimunculkan sebuah identitas di mana perkumpulan itu akan terbelah menjadi beberapa bagian sehingga diharapkan mayoritas dari kelompok ini mendukung seseorang yang memunculkan identitas tersebut. Itulah politik identitas. Yang jelas sebuah politik identitas sudah pernah dilakukan pada waktu pilihan gubernur DKI 2017 dan itu pun disusul kemudian pada waktu Pilpres tahun 2019. Itulah politik identitas yang memecah belah bangsa ini. Itulah politik identitas yang digunakan sehingga persatuan, kesatuan, dan jalinan toleransi di rakyat Indonesia terpecah pada waktu itu. Dan itu jangan sampai terulangi lagi pada tahun 2024 pada saat kita mengadakan pesta demokrasi pemilihan presiden untuk republik kita tercinta ini. Sobat-sobatku semuanya, jika Ganjar dikatakan melakukan kampanye pada waktu itu, lantas bagaimana yang dilakukan oleh salah satu baca pres pada waktu di Surabaya dengan video yang berikut ini? Anies Presiden, Anies Presiden, Anies. Di sini jelas terlihat bahwa ada terjadi pengumpulan massa. Dikatakan itu bukan dalam rangka untuk mengundang, memang tidak mengundang, tetapi ada kesengajaan untuk mengumpulkan massa di sebuah tempat ibadah. Dan kita lihat di dalam video itu muncul teriakan yang jelas-jelas menunjukkan identitas, gambar jati diri seseorang yang berada di sana yang pada waktunya nanti akan mengikuti proses demokrasi di republik ini. Sahabat-sahabatku semuanya, Bawaslu Jawa Timur akhirnya memutuskan tidak memenuhi unsur kampanye. Well, ya memang seperti inilah jadinya. Karena yang bersangkutan memang bukanlah calon presiden. Anda bisa membandingkan manakah sebetulnya yang secara logika memenuhi unsur dan secara logika tidak memenuhi unsur. Di dalam sebuah WA group yang saya ikuti, di situ ada seorang kaya di negeri ini, terkenal namanya di negeri ini. Saya kira semua pasti mengerti dan semua pasti mengenal, dari pemerintahan pusat, dari pengusaha pusat sampai ke rakyat bawah, pengusaha bawah, sampai pemerintah daerah mengerti nama orang ini. Dia secara tiba-tiba mengirimkan gambar, mentransfer sebuah gambar. Di gambar ini dituliskan, kita sudah berada di era di mana penggemar bokep jadi model tayangan azan maghrib. Sobat-sobatku semuanya, sebuah postingan yang sangat kasar, sangat biadab. Postingan ini bisa mengundang keributan, bisa mengundang permusuhan, bisa mengundang pertengkaran di antar sesama jemaat yang kebetulan mantan gubernur menjadi bintang iklan tersebut. Di dalam postingan inilah yang namanya politik identitas. Orang ini memiliki maksud untuk memecah belah umat muslim, untuk membagi umat muslim agar nanti pada waktunya penggemar bokep yang dimana menjadi model tayangan azan maghrib akan dikatakan, jika Anda memilih ini maka kamu kafir. Jika kamu mengikuti penggemar bokep ini maka kamu neraka. Itu tujuan postingan dia. Sehingga
jika memang Ganjar berhasil menjadi capres di Republik ini, maka diharapkan sebagian umat muslim akan merasa kafir dan akan takut masuk neraka jika pada waktunya memilih dia sebagai calon presiden yang diharapkan bisa menjadi presiden Republik ini. Inilah sobat-sobatku yang namanya politik identitas. Dan ini ditransfer oleh tim pendukung. Orang ini menjadi tim sukses. Bahkan bisa dikatakan dia menjadi orang yang paling berpengaruh di dalam sebuah tim yang akan memenangkan seorang capres di Republik ini. Yang kita tahu, orang ini memang berkali-kali mengikuti proses elektoral. Sobat-sobatku semuanya, berhati-hatilah dengan tim mereka. Karena perbuatannya tidak memiliki akhlak. Bisa memecah belah bangsa ini. Bisa memecah belah umat. Sangat-sangat biadab. Dia tidak tahu bahwa Republik ini harus menjaga persatuan, kesatuan. Walaupun perbedaan pandangan, walaupun perbedaan pilihan, tapi bukan dipecah seperti ini. Sobat-sobatku semuanya, hati-hati. Pada waktu pemilihan presiden tahun 2024, hindarkan politik identitas dan janganlah menggunakan agama kembali dipelintir, menggunakan ayat kembali dipelintir, surga, neraka, kafir, hanya untuk memenuhi ambisi dari sang calon. Belajar dari tahun 2017 dan tahun 2019, di mana di dalam tim ini menggunakan politik identitas dan akhirnya kita terpecah belah. Sobat-sobatku semuanya, mari kita jaga persatuan, mari kita jaga kesatuan, dan jangan sampai kita kembali dipecah-pecah lagi. Karena Indonesia haruslah menuju Indonesia maju yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Tentukan pilihan kita semua berdasarkan hati nurani kita yang bersih, tanpa ada pemikiran ingin memecah belah bangsa ini, tanpa ada pemikiran ingin mengganti ideologi Pancasila sebagai satu-satunya ideologi kita berbangsa dan bernegara. Salam Opidantos.